Filipina merupakan negara kepulauan luasnya 300.400 km persegi dan terletak di sebelah utara Sulawesi. Kaum muslimin di Filipina merupakan penduduk minoritas di tengah-tengah mayoritas Katolik. Penduduknya yang beragama Islam kebanyakan dari mereka yang berada di wilayah Filipina Selatan. Mereka disebut sebagai bangsa Moro. Langsung saja kita bahas sejarah masuknya Islam ke Filipina. Masuknya Islam ke Filipina dibawakan oleh para pedagang dan dai muslim yang tiba di kepulauan ini pada abad ke-13 Hijriah. Penyeberangan Islam di kepulauan bagian selatan lebih luas daripada yang terjadi di kepulauan utara. Salah seorang dai yang terkenal di Filipina bernama Syarif Kebongsuan yang menyebarkan Islam di Pulau Mindanao dan Sulu. Bukan hanya dai itu saja. Selain itu, ada dai lain yang bernama Karim Makdum yang berada di Kepulauan Mindanao, merupakan keturunan Arab. Ia menyebarkan Islam di daerah Malaka atau Malaya, kemudian pindah ke Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, sehingga Islam tersebar di berbagai pusat di sana. Tokoh berikutnya yang muncul adalah Abu Bakar, seorang keturunan Arab yang memiliki andil besar dalam menyebarkan agama Islam, bahkan mengatur kehidupan rakyatnya berdasarkan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kepulauan Filipina terpecah belah dan terbagi menjadi beberapa kemitraan kecil. Umat Islam menduduki posisi tertinggi dan berhasil memimpin sebagian besar kerajaan. Kendati kenyataan, penduduk di beberapa kerajaan masih menganut paganisme. Kerajaan Islam yang paling terkenal di Filipina adalah Kerajaan Sulu dan Manila. Kerajaan Manila yang kini merupakan ibu kota Filipina berarti diambil dari kata Amanillah atau penjaga Allah. Hal ini menunjukkan jejak peninggalan Islam dan Arab yang berada di Filipina. Penjelasan selanjutnya yaitu invasi Spanyol terhadap Kepulauan Filipina. Invasi Spanyol ke Kepulauan Filipina terjadi pada tahun 927 Hijriah di bawah kepemimpinan Magellan. Spanyol mengirim 4 armada tempur yang salah satunya dipimpin Ruy Lopez. Ia disebut-sebut orang Filipina sebagai keturunan Raja Spanyol Philip II. Akan tetapi, keempat armada tempur itu kandas di Pulau Mindanao yang penduduknya beragama Islam. Pada tahun 973 Hijriah, Spanyol mengadakan serangan secara intens terhadap Filipina. Mereka berhasil menganeksasi kepulauan wilayah utara Filipina, tetapi mereka gagal menjajah Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu yang dikuasai umat Islam. Sejak zaman Andalusia, orang-orang Spanyol menyebut kaum muslimin sebagai bangsa Moro atau ras kulit coklat. Tidak mengherankan jika kaum muslimin di Filipina dikenal sebagai sebutan bangsa Moro, sebagai sebutan bangsa Arab dan barbar. Filipina meraih hak otonomi pada tahun 1353 Hijriah, kemudian negeri ini dijajah Jepang pada tahun 1530 Hijriah ketika Perang II berlangsung. Umat Islam bersama penduduk Filipina lainnya bahu-membahu melawan penjajahan Jepang dan akhirnya berhasil mengusir Jepang. Filipina memperoleh kemerdekaan penuh dari Amerika Serikat pada tahun 1365. Namun Amerika Serikat masih mempertahankan beberapa pangkalan militernya di sana guna melanggengkan hegemoni Amerika Serikat di negeri ini. Materi selanjutnya adalah perkembangan Islam di Filipina. Masyarakat penduduk Filipina beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas, tetapi di Filipina terdapat 3.000 masjid, terutama di selatan. Penduduk Filipina berjumlah sekitar 85.236.900 juta pada tahun 2006 dan setiap tahunnya pertumbuhan penduduknya 1,92% dengan luas wilayah 3.076 km, terdiri dari 7.107 pulau. Persentase jumlah umat Islam sekitar 7% dari jumlah penduduk per tahunnya.
Penduduknya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipina 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, suku lainnya 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Ahmad Domakau Alonto ke dalam bahasa Maranao. Bahasa tersebut dipakai oleh kebanyakan Muslim di Moro yang bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Moro sulit untuk berintegrasi secara penuh kepada Republik Filipina. Ada 3 alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi dengan Republik Filipina. Pertama, bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga. Bangsa Moro menolak undang-undang berasal dari Barat dan Katolik, seperti larangan bercerai dan poligami tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam yang memperbolehkannya. Kedua, pemberlakuan sistem kurikulum sekolah sama pada seluruh daerah di Filipina, tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur. Hal ini membuat bangsa Moro malas untuk belajar pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Mereka menghendaki dalam kurikulum itu adanya perbedaan khusus bagi bangsa Moro karena adanya perbedaan agama dan kultur. Ketiga, bangsa Moro masih trauma terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah Mindanao, karena program ini dinilai telah mengubah posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas. Oleh karena itu, pada tahun 1392 Hijriah, umat Islam Filipina membentuk Moro National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional Moro, agar umat Islam dapat membela diri dalam operasi pembersihan etnis yang dilancarkan Filipina Kristen terhadap mereka. Sehingga pada tahun 1411 Hijriah diadakan perjanjian antara pemerintah dengan Moro National Liberation Front atau disingkat MNLF untuk menyepakati referendum di kepulauan wilayah selatan pada 3 tahun berikutnya untuk menentukan apakah rakyat menghendaki pemerintah otonom ataukah tetap di bawah naungan pemerintah Filipina. Asosiasi Islam yang paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina yang ada di Manila, Ansor Al-Islam yang ada di Kota Marawi, Masyarakat Islam Mu'alaf yang ada di Manila, dan Yayasan Islam Sulu. Pada tahun 1983, Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan. Filipina. Yes. Perban. Penduduk Filipina lainnya bahu-membahu Muslim yang tiba di kepulauan pada kepulauan 300-400 membentuk Moro National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional Moro. bubar.